Kata itu saya tidur di masjid, Gung, karena sebelah tembok doang. Oh, iya. Makanya kalau subuh, ya itu kan itu. Lanjut kan itu gantian ya. Ya ini 2 Kristus nih, Agung udah masuk tuh barang. Lanjut. Udah masuk tuh barang, tapi sebenarnya udah nggak percaya dia. Tapi ya itu tadi, ya kalau udah merasakan pernah mengucapkan kalimat syahadat, materi apapun sebenarnya ya diyakini benar apapun itu. Apalagi mau paham doktrinal yang lain-lain. Tapi memang bicara tentang 2 Kristus, kalau ini duplikat ya, bukan 2 Kristus lagi. Duplikat Kristus ini yang pastinya yang bertemu dengan Paulus di padang gurun, kemudian bertemu dengan Ananias. Yang terakhir ini yang bahaya ini, yang mengaku datang ke Pulau Patmos. Itu bahaya itu. Satu kitab Wahyu itu nanti habis itu. Bahaya itu. Iya. Betul kan? Bahaya itu. Iya, bahaya yuk. Jadi pemahaman teman-teman Kristen memang tidak pernah ada yang pernah mengkaji atau mempelajari yang disebut dengan Kristologi. Itu jarang. Karena sebenarnya orang banyak memeluk keyakinan kekristenan ini karena tidak dilandasi dengan keilmuan. Tetapi yang penting ikut unsur duniawi itu yang 99%-nya. Ya, kemudian gampang katanya, yang penting setiap hari Minggu saja. Nggak ada setiap hari disuruh sholat. Ya, bagi orang-orang malas sebenarnya Kristen nih. Nggak ketemu. Malas coba. Mana? Bedemah. Kalau cuma hari Minggu saja. Kau nggak akan bahagia menjadi seorang istri jika kau punya suami oten. Nggak akan bahagia kau menjadi seorang istri. Tapi kalau kau menjadi istrinya seorang muslim, bahkan berharap kau dipoligami. Berharap kau. Kalau kau tahu bagaimana seorang suami dalam muslim terhadap istrinya, berharap kau dipoligami. Gak apa-apa lah, aku dipoligami aja lah. Pilih mana? Di poligami atau di beli-beli? Itu kemarin kejadian lagi kan, kasus lagi tuh kan, suami oten dibunuhnya istrinya gara-gara dia mau poligami. Dia udah menjalin asmara mau wanita lain kan, si istri nggak setuju. Dia udah berniat mau menikahi perempuan idamannya itu, istri nggak setuju. Nah solusi satu-satunya biar bisa bebas dia kawin, dipokiknya istrinya. Yang jadi korban siapa? Anak-anaknya. Maknya meninggal, bapaknya masuk penjara. Si laki-laki tadinya bermimpi bisa nikah, malah nggak jadi nikah, masuk penjara. Itulah solusi dari setan. Makanya ketika hidupmu tidak punya aturan dan tidak punya hukum dalam menjalankan hidup, maka setan akan hadir memberikan kau solusi. Pasti. Lantang setan tuh kasih solusi. Jadi solusinya gini ten. Popoki aja istrimu ten. Nanti kalau udah popoki istrimu ten, kan meninggoy dia ten. Kalau dia udah meninggoy nanti, kan kau bisa nikah lagi ten. Pura-pura sedih kau nanti ketika istrimu meninggoy. Baru masuklah si longor ini kan. Open yang longor ini yang dimana akalnya itu tidak mendapat petunjuk dari Tuhannya. Bisikan-bisikan setan aja didengarkannya. Oh betul juga ya katanya. Tengoknya bini itu di samping dipokikannya meninggal.
Setelah meninggoy, setan berkata kepada dia, tapi dia nggak dengar apa dibilang setan. Apa kata setan? Sesungguhnya aku berlepas diri atas apa yang kau lakukan, karena aku hanya menghasutmu, bukan memaksamu untuk melakukan. Ini kata setan. Kau nggak dengar. Kalau kau diizinkan Allah dengar, terkejut kok, setan ini. Jadi kau yang menghasut aku, membujuk aku untuk melakukan ini. Begitu ku lakukan, kau bilang sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang aku lakukan. Tidak ada musyawarah dalam keluarga Oten, nggak ada. Nggak ada. Yang ada bal-bal-bal-balen. Aku menyaksikan sendiri keluarga Oten, ya, karena istrinya aku saksikan sendiri nih dengan penglihatanku sendiri. Karena istrinya nggak cocok masakannya, kurang enak tak gimana lah masakannya, dicampurkannya nasi itu dalam piring itu. Depan istri buang gitu kan ya. Kau pikir apa aku kayak gini masakanku? Aku nih kok kayak gini, ya Allah ya Tuhan. Ini kalau kawanku ku ajak keluar ini, habis itu ku salibkan ini. Jadi laki-laki kok kayak gini, kau nggak tahu diri kau. Udah dimasain kau, berapa rupanya kau kasih belanja istrimu, berapa? 1 juta sehari. Kau pikir udah tergantikan itu? Gak ada akalnya nih, gak ada. Hati Oten tuh gak akan mikir ke situ. Mana ada Oten mikir dia pulang kerja, dipikirkannya kasihan nanti istriku pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah misalkan istri bilang, gak masak aku ya bang, sibuk tadi ngurusin anak-anak. Kalau muslim kan sadar dia, udah gak apa-apalah taheh. Ada nyawang kantongku, maka gak apa-apa lah ini beli nasi di luar dulu. Sibuk tadi istriku kan gitu, punya anak kecil aku. Kalau laki Oten, terbang semua, sampai LPG pun terbang nih. Nah, kok nggak masak? Dia ada kok hargai aku. Nah, aku kerja banting tulang aku. Aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Lah lantas ketika anak kau berak celana, kau di mana? Coba, anak kau begado yang nomor 1 sama nomor 2, kau di mana? Anakmu ingus-ingusan terkincing-kincing di dinding, kau di mana? Anakmu lari keluar rumah, masuk-masuk paret, kau di mana? Nggak ada kau di situ kan? Nah, yang ngurusin itu semua siapa? Istri kau. Nah, kan? Jadi nggak sempat masak sama kau. Kau pakai ini kau, jangan main bal-bali binimu aja kau. Bicarakan dulu dengan musyawarah gitu loh. Ini udah anak kau banyak, sibuk istri mengurusin anak kau, kurang sedikit pelayanan sama kau, kerasukan kau. Gak sadar juga kau, lompat aja lihat kau. Styleku mengingatkan kau seperti ini, tetapi jauh dari hatiku paling dalam, ya paling dalam, menginginkan kebaikan atas dirimu. Kalau kau gak mau bersyahadat, udah itu urusanmu. Tapi coba kau implementasikan ajaran Islam dalam hidupmu. Niscaya akan menghadirkan kebahagiaan bagi dirimu, kebahagiaan bagi istrimu, kebahagiaan bagi anak-anakmu. Aku dulu teman-teman punya tetangga Oten. Adalah tetangga Oten. Udah di sekitar rumahku ada tetangga Oten. Sebenarnya dari segi penghasilan, lebih banyaknya penghasilan bapak anak-anak dari aku. Bapaknya mandor bangunan kan. Oh, aku satpam. Tapi ketika aku pulang kerja bawa es krim yang harga 8.000 untuk anakku, ditengokin anak Oten itu anakku. Ditengokin bunda 8.000. Iya. Datangin anakku, minta lah esmu katanya. Terus dikasih anakku lah. Terus aku bilang kenapa? Dibilangnya dia nggak pernah beli es krim. Hah? Nggak pernah dia beli es krim kayak gini. Tapi bapaknya mandor bangunan. Rupanya bapaknya main tugel, minum tua habis. Ya Allah, benar. Kan? Kerja sama Ardi Bakri pun kok nggak cukup kalau kayak gitu lah. Jangan aja. Kalau kami laki-laki muslim keren kami.
Ya, masalah harga diri depan kawan-kawan itu belakangan. Terserah teman-temanku mau menghinaku, terserah kawan-kawanku mau mencengkaliku, terserah kawan-kawanku menyepelekan aku. Yang penting anak dan istriku tercukupi di rumah. Begitu. Bahkan di kedai aja kita seorang suami ini, ya suami yang satpam teman-teman, ini yang satpam. Kalau yang di atas satpam itu, kurasa nggak kayak aku lah nasibnya kan. Bahkan di kedai aja kita tanya, bang, atau kak pakai ayam berapa? Biasa dibilangnya 17.000. Kalau pakai ikan 15.000. Pakai telur sama tahu 12.000. Nah telur sama tahu aja, telur sama tahu. Itu makan bang. Oke kita makan gitu loh. Konon lagi yang lain. Kenapa kita pikir bercukup untuk istri dan anak-anak di rumah? Kalau klien enggak, pulang kerja pergi ke kiri tua. Abang jaksa, berapa hakim, sabotol lain yang baru. Di sidang sabotol lain. Tidak peduli kau anak kau udah berserak-serak mencretnya di rumah. Tidak peduli kau anak kau ingusnya udah bentuk kumis kayak gini di rumah. Tidak peduli kau istri kau udah seperti orang kayak gini ngurusin anak kau. Enak pula kau nyanyi-nyanyi di kiri tua margitar-gitar kau. Pulang nanti mabuk kau, kepengen kau kotori lagi celana istrimu. Ya kan kotori. Gak ada. Gimana ya kerjasamanya? Kalau nggak urusan penting, ingat kita pulang. Pulanglah aku dah bah. Biar bisa nanti gantian lah aku ngapain anakku. Ku bawakan anak-anakku nanti keliling-keliling komplek. Waktu anakku keliling-keliling komplek itulah nanti waktunya istriku istirahat, ya kan? Berleha-leha dia sebentar. Begitu, makanya aku bilang klien cepat, syahadat klien cepat. Tinggalkan ajaran manusia itu, tinggalkan ajaran manusia itu juga. Bagaimana kalian dapat hukum ketentuan tentang pernikahan sementara Tuhanku aja pun gak kawin? Aku ada temanku Oten, kan. Jadi kalau udah ngomong ketemu sama dia, besar kali cakapnya. Kalau aku sama istriku, kami ya tidak kasar kepada istri kami bukan berarti kami takut. Gitu loh, karena kami tahu yang kami hadapi adalah istri dari anak-anak kami, ibu dari anak-anak kami, di mana dia pernah bertaruh nyawa untuk melahirkan anak kami yang menjadi mainan kami dan kelak insya Allah menjadi penopang tubuh kami ketika kami sudah tua. Itu yang kami pandang. Taruh nyawa dia dulu melahirkan anak awak. Jadi terkadang kalau dibentak-bentak sedikit sabar. Kita ingat gitu loh dulu taruh nyawa dia melahirkan anak awak. Lahir anakmu, tengoklah anakmu itu. Kan enak kali kan punya mainan kan. Apalagi anak masih kecil gitu. Ini udah bertaruh nyawa istri kau melahirkan anakmu kau beli deh gitu. Gimana ini udah? Poligami kau tolak, penganiayaan kau aminkan. Berpikirlah kau, ya. Kalau kayak gitunya, ya, persoalan hidup dalam rumah tangga kalian, nggak ada orang yang mau jadi perempuan, nggak ada. Banyak lagi kasus itu. Pagi-pagi sampai siang suaminya di kedai kopi, istrinya udah cari butut, tau nggak tuh? Oten. Bungut barang bekas di tong sampah. Oten. Masa
pungkirin banyak itu, nggak ada. Aku nggak pernah temui di pinggir jalan. Ya maaf cakap ya, aku pribadi belum pernah jumpain seorang wanita muslimah yang memiliki suami, ya kan? Dia pergi cari-cari butut. Cari butut itu apa? Mulung barang-barang bekas. Sementara suaminya di kedai kopi, nggak ada itu. Kalau ada itu, dipanggil Pak Ustadz, suami dipanggil Pak Ustadz. Kalau ada kayak gitu dipanggil Pak Ustadz atau dipanggil imam dia. Sini kasih. Tengok lagi kau cari butut, duduk kau di gini tua. Sempat dia berani bilang, apa kau Pak Ustadz? Habis dia habis. Digerakkannya jemaahnya, digantung dia di pohon. Nah ini bang, sorry kaya ini lagi coba. Banyak tambal ban, lagi istrinya OT nih. Tiga dia, istrinya nambal ban 3 dia. Kalau kita kan bang, kalau boleh janganlah ya kan. Kalau memang punya harta untuk bayar pembantu, maaf ya, bayar pembantu. Tujuannya apa? Supaya tangan istri kita itu halus. Kalau halus tangannya kan enak megang-megang dia bang. Kan enak kan kalau dipegang-pegangnya kita kan enak. Tapi kalau nggak punya kita bayar bantu-bantu di rumah, ya udah dia lah yang ngerjai gitu loh. Karena apa? Kita jaga dia gitu loh. Kalau bisa klimis lah gitu loh. Dan ketika kita pulang kerja, malam mau istirahat, nengok istri, gitu kan. Kalau kalian enggak, masa istri mau kayak petinju ya enggak? Biarkan bini kok kayak petinju. Gimana enggak kayak petinju, coba jalan kaki dia kemana-mana cari botol kok biar. Kebalik, kau yang merawat diri. Kau yang Marlente itu kan tuh oten itu. Coba taping teman-teman. Yang kukatakan ini kenyataan atau karangan? Kenyataan atau karangan? Cobalah. Kenyataan atau karang-karangan? Coba taping teman-teman. Kenyataan atau karang-karangan? Real kenyataan. Gak pernah aku tengok itu wanita muslimah berhijab panjang, ya kan, bergamis panjang, dia jalan sendiri ke sana kemari. Gak pernah itu, gak pernah. Ini lagi teman-teman, entahlah capek aku nengok itu. Gak berjilbab kan, gak berjilbab dia nih gitu loh. Bunting besar bang, adanya suaminya pergi dia sendirian kemana-mana. Sama dia ngantri sama aku beli bakso. Jalan kaki buntingnya udah besar, suaminya adanya. Ngantri deh sama aku beli bakso. Ku tengoklah di depanku, ini kok dia yang beli bakso udah bunting besar kayak gini, melahirkan pula nanti di sini di pinggir. Suamimu suruh suamimu. Dia yang pergi beli bakso, kok selo-selo aja kok di kamar. Selo aja kok biar kami yang berangkat, gitulah laki-laki. Ya kan, mau beli apa kok dek? Belikan dulu bakso, kata dia. Pergi aku ngeong beli bakso. Ngantrinya aku sama istri Oten yang lagi bunting. Ya. Dimana lah perasaan klenteng? Bini kau lagi bunting besar, kau suruh dia beli bakso sendirian. Itu masih beli bakso. Mikirlah kau, di dalam perutnya itu anak kau. Kalau kenapa-napa dia nanti macam mana kau? Tapi udahlah, memang gak ada memang akalmu ya. Gak peduli pula kau, cair dong. Gak peduli kau, kenapa kau gak peduli? Karena akalmu tidak ajak untuk berpikir. Itu kenyataannya. Akalmu tidak pernah diajak untuk berpikir. Hanya untuk apa? Untuk gimana? Aksesoris saja ini. Yang ada di sinimu itu cuma aksesoris, itu aksesoris. Gak pernah mau kau gunakan, gitu loh. Oh, ini ngeri-ngeri bang. Nanti kalau lagi tidur dia kan ribut anak itu, marahinnya anaknya. Lagi tidur dia nggak boleh dibangunin. Kalau dibangunin anaknya dia lagi tidur dia, marah anaknya. Mau dibuangkan gitu anaknya.
Kalau kita cair dong. Kalau kita bang secapek apapun tadi malam, ya Cair kan? dong. Tadi malam, ya kan? Tidur kita ini ngantuk kali, datang anak kita kecil, dipenjati badan kita, nggak marah kita, malah ketawa kita. Oh, puden bapak nah, puden bapak nah, gitu. Lompat-lompat lagi di perut awak, nggak marah awak, padahal ngantuk kali tadi malam baru begadang, gitu loh. Kita apakan dia dengan cara yang gimana supaya dia jangan merasa tersinggung gitu loh. Bapaknya lagi capek, puden bapaknya. Oleh Oten, marah lagi tuh. Oh Mak Butek, apain dulu anakku nih? Ya ada apa kau? Aku lagi tidur ini. Anak kau katanya yang bikin kau itu. Nggak ada aturannya, nggak ada. Jadi kasih itu cuma omongan belaka kak. Aku gitu kadang teman-teman. Anakku nanti bangun, aku pulang kadang jam 2 pagi. Bangun anakku. Ya kan paling kecil dipijak, iya badanku. Mau main-main sama bapaknya. Ya kita seneng kan, itu nikmat dari Allah. Itu bukan musibah, itu nikmat dari Allah. Ada banyak manusia di atas bumi ini berumah tangga tapi dia tidak punya anak. Dan aku dikasih Allah, dipercayain Allah anak. Rawalah dia dengan kasih sayang. Ya aku apain anak kau? Puden bapak. Senanglah dia makin lompat-lompat di perut awak. Terus kita gitu. Begitu Tennya. Makanya berpikir lagi Tennya. Silakan adik-adik Oten yang baik hati dan rajin menagung, yang agak sedeng dan kena LCD-nya, silakan naik. Kita apa yang kita narasikan tadi silakan kita diskusikan. Oke, Edward Alex selamat bergabung. Assalamualaikum. Salah pencet. Sorry. Ya siap. Ada yang mau sampaikan Bang Edward? Enggak ada bang. Turunin aja bang. Ya makasih banyak Bang. Ayo silakan adik-adik Oten. Daripada kalian tapping di bawah, naik kalian paparkan aturan dalam rumah tangga di iman kalian berdasarkan apa yang telah dituntun oleh iman kalian. Silakan. Kami tidak akan membantah, ya. Kami hanya mendengarkan saja, presentasikan. Kami dalam iman Oten, selaku seorang suami itu harus begini, berdasarkan dalil ini. Seorang istri harus begini, berdasarkan dalil ini. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Oke, Denny, selamat bergabung Denny. Bapak ditanyain dong. Denny. Halo Denny. Denny. Maaf Bapak. Kan nggak berani kalian naik kan? Tapi di bawah kalian bilang aku fitnah. Yang ku sampaikan yang ku tengok langsung itu. Silakan naik kalian paparkan, presentasikan kepada kami si Faruk ini berdusta. Karena kami dalam ajaran Oten itu begini begitu Dinda ya. Silakan. Oke, Abu Wakos selamat bergabung. Ustaz Dio jatuh ya. Nyata dekat rumahku kata Kak Bayu Boya Hans. Di mana-mana mereka sama. Di mana-mana itu, mau di Papua pun sama itu semua. Orang memang real kok, nggak ada aturannya kok. Iya kan? Makanya itu dulu aku berpikir gitu juga teman-teman. Salah satu pemikiranku sebelum syahadat dulu begitu. Seandainya aku berumah tangga, dengan apa aku bangun rumah tanggaku ini? Dengan aturan seperti apa rumah tangga ini aku bangun? Apakah dengan perasaanku? Istriku juga punya perasaan. Apakah dengan akalku? Istriku juga punya akal. Niscaya akalku dan perasaanku nggak akan sama dengan istriku. Pasti akan berbentrokan. Harus ada satu hukum yang menyamakan aku. Gitu loh. Yang membuat pemikiranku dan pemikiran istriku itu harusnya sama. Dan hukum ketentuan itu harusnya datangnya dari Tuhan. Betul kan? Ternyata dapatnya dalam Islam. Makanya aku syahadat bro. Makanya aku syahadat.
Karena Islamlah satu-satunya jalan keselamatan. Sementara di kalian bilang ada jalan keselamatan. Iya, cuman di Oten lah jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan satupun di kolong bumi ini selain melalui Oten, kalian bilang. Sementara banyak istri yang gak selamat. Banyak istri yang gak selamat. Punya istri-istri. Tapi ngikutin jalan keselamatan. Gimana jalan keselamatannya? Bunyak di beli. Ketika di dunia miskin, menderita, padahal suaminya mampu membahagiakan dia. Kan? Suaminya pakai jam tangan, istrinya tangannya Quran. Coba. Dia kioten banyak itu, Bang. Bergaya dia pakai jam tangan, pakai arloji dia. Bangga dia tunjukkannya mau. Kau tahu berapa jamku dia? Berapa bro? Aku bilang. 1,5 juta katanya. Ku tengok istrinya Quran. Bedak pun satu mili pun gak ada di muka istrinya. Ku tengok oleh kayak gini, ini perasaannya kemana kawan ini? Pakai celana jeans, pakai sepatu keren, pakai jam tangan keren, istrinya macam pembantu di rumah. Kalau kami umat Islam, jangan kalian cengkalin istri kami. Jangan. Makanya dalam lagu Batak itu ada gini teman-teman ya. Ada lagunya begini. Gabeolo do sipata taheda tata rohani ba marnida boru niraja dari jabuan. Oh lausadom do sipata taheda tubuh sakasak kabiroha lama ngalap boru jawaan. Katanya gini dia. Artinya gini teman-teman. Gabiolo sifata taheda. Jadi terkadang muncul perasa apa? Muncul di dalam hatiku ini nggak selera aku nengok istriku katanya. Nggak selera dia nengok bininya. Lebih selera dia nengok buru Jawa atau cewek Islam kata dia. Coba lah. Ya kalau kau mau bini kau macam bininya umat Islam, kau jagalah bini kau, jangan kau kasih cari botol. Kembali kau yang cari botol, istri kau di rumah. Pikir ya. Oke, coba kita sapa dulu nih. Ayu, selamat bergabung Ayu. Mana tahu ada wanita Oten yang mau curhat ya kan? Ayu, izin Bang Faruk. Ini mumpung banyak kawan-kawan di atas ini, doakan mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini barusan dari jawaban dari Kodondi fix. Jangan dulu. Tanggal 12 sampai 13 Juli di Jakarta International Stadium. Ini proposalnya udah masuk, mudah-mudahan di ACC. Doakan teman-teman, semoga Allah mudahkan. Kita kolaborasi insya Allah. Ya, mohon doanya ya teman-teman ya. Semoga acara ini dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah, bismillah. 12-13 Juli itu fix di Jakarta International Stadium alias JIS, Jakarta Utara. Teman-teman yang mau ini nanti kita bisa meet up di sana ya, kawan-kawan Jabodetabek atau kawan-kawan di luar Jakarta dimanapun kalian berada. Nanti kita bisa ketemu di sana insya Allah, bismillah. Doakan mudah-mudahan ini masuk proposalnya di ACC. Kita ikut kolaborasi, berpartisipasi dalam kebaikan insya Allah. Amin, amin, amin. Lanjut Bang Faruk. Lanjut Ustaz, aku mau persiapan dulu Ustaz. Oke, siap. Kalau untuk Malang saya kurang paham ya. Malang itu Jawa Timur ya. Karena untuk Malang itu nggak disebutkan lokasinya. Nggak disebut lokasinya. Yang ada itu lokasi di Surabaya tanggal 28 sampai 29 Juni itu di Gelora Bung Tomo. Tanggal
5 sampai 6 Juli itu di Solo, Stadion Manahan. Tanggal 12 sampai 13 Juli itu di Jakarta, Jakarta International Stadium. Nah, ada tentatifnya itu tanggal 2 Juli di Malang. Ya, tapi belum ada ini, tempatnya belum approve, belum ada pemberitahuan. 9 Juli di Bandung. Jadi tanggal 2 Juli itu hari Rabu. Rencana Malang kan 28 29 kan itu di Surabaya, ya kan? Di Surabaya. Acaranya ini Dr. Zakir Naik. 28 29 itu teman-teman hari Sabtu Minggu. Nah, di tanggal 2-nya rencananya itu di Malang. Dari Surabaya ke Malang kalau jadi. Nah, nanti 5-6-nya lanjut ke Solo. 5-6 itu hari Sabtu Ahad. Nah, kemudian 9 Juli di Bandung. Nah, 9 Juli itu hari Rabu. Nah, nanti tanggal 12-13-nya pas weekendnya, Sabtu Minggu itu Jakarta. Izin ke Banjarmasin, Ustaz. Iya, kita nggak bisa ini, Bang. Sudah ada ininya, sudah ada jadwalnya. Semoga teman-teman aminkan saja, semoga Allah mudahkan. Dr. Zakir Naik insya Allah bersama anaknya Farid Naik datang ke Indonesia insya Allah untuk memberikan tausiah atau diskusi lintas agama, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Enggak, bukan. Acara Dr. Zakir Naik akan ke Indonesia insya Allah. Kan sebelumnya sudah pernah itu di 2017 kemarin. 2 April itu di UPI Bandung, 3 Aprilnya di UMY Jakarta, 4 Aprilnya di Unida Gontor, terus 8 April balik lagi di Stadion Patriot Bekasi. Nah, terakhir itu tanggal 10 April di Makassar, Unhas Makassar. Udah pernah 2017 lalu. Nah, sekarang 2025 kan, berarti sekitar 8 tahun setelah itu. Dan ini saya dapat kabar ini katanya kunjungan terakhir ke Indonesia insya Allah. Begitu teman-teman. Udah ada yang nonton editan Kristen di Masjid Nabawi, di Kubah Mas, di Al-Aqsa sana ya. Udah ada yang nonton, udah pernah lihat editan mereka. Mereka misa di Masjid Nabawi, mengadakan misa di di halaman di Kubah, ya, masjid yang Kubah Emas itu yang di dalam lingkungan Masjidil Al-Aqsa. Jadi kita buka ya, ada yang melihat nih, inilah kafir-kafir ini ya teman-teman. Aduh, ngeri lah mereka ini ya. Ini pun diedit tuh di masjid ya, buka ya, yang terbaru itu di dalam daerah Masjidil Aqsa ya, yang Kubah Emas. Kubah Emas itu yang seperti kita tahu kan, di situ berpijaknya ketika Rasulullah Mi'raj kan, dia kan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kemudian dari Masjidil Al-Aqsa itu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, kita lihat mana dia ya. Nih. Mereka edit loh. Kurang ngajar memang mereka ya. Suka cari masalah, suka cari gara-gara. Karena dia lihat kita ini sabar atau nih coba ya. Aku kasih bunyi, bentar. Coba lihat editannya. Bismillah. Dia taruh salib di atas.
cari itu, nonton, baru komentar di situ mereka ya. Nih. Besari dulu host, moderator, Bunda, Bang host, moderator. Ini aku buka ini. Tuh dia taruh salib tuh di atas tuh. Ini kan kubah emas nih. Kubah sini apa sih namanya ini istilahnya? Host, moderator ya, thank you. Nah ini kan, dia taruh salib. والصليب إذ رفع على الجلجثة ونور القربان إذ أضاءه آية لمن أبصر وادكر بسم الآب والآب. Memang mereka ini ya taruh. Apanya? Tolongnya. Masalah lah bang. Gimana ceritanya? Bukan Allah. Di Quran lo bilang kami. Kalau sudah salah, di Quran bilang kami, bukan aku. Oke, Bang Kimichi nggak bisa diskusi ya. Di tempat sampah aja Bang Kimichi. Bang Fredo bisa diskusi nggak? Jangan ngeles. Ayo lanjutin. Bisa Jangan framing diskusi. Anda. Nggak bisa diskusi. Anda bisa, tapi Anda jangan framing. Oke, Jangan framing 99 dong. nama Allah Diskusi itu. mau framing. Oke, 99 nama Allah itu nama atau Allah yang 99 orang atau 99 Tuhan? Jawab. Saya tidak mengatakan 99 itu Allah, tapi Tuhan. Makanya orang Kristen dengan Bukan ada, salah. Tuhan itu berbeda. Bukan Allah. Awas, Allah bukan itu cuma Allah. satu. Berarti 99 itu bukan nama Allah. Udah, asmanya ada 99. Ya, udah cukup. Udah cukup. Berarti udah waras di atas ini, nggak ada yang sakit jiwa. Udah. Dilanjut diskusi. Silakan Bang Blender dilanjut. Mau ketemu itu nih. Ya, yang 99 itu bukan Allah tapi Tuhan. Apa yang Ya. 99 Tuhan Bang Fredo? Tuhan ini saya terangkan ya. Ini makanya dengerin. Ini saya dengerin ya. Ya paham nggak? Coba. Lain berbeda. Bang Fredo paham nggak? Ibu Darni paham nggak itu 99 Apa? Paulus itu? Apa? Ini- Ibu Darni, coba. Ini 99 kan? nama-nama indah Allah SWT, Allah SWT. Udah itu nama di situ aja sudah nama. Nama. Gimana yang sih? disebut dalam Al-Quran Nama mengandung dan arti enggak? hadis. Ada artinya enggak? Ada artinya enggak? Nama ya, Ada artinya bukan enggak? Tuhan yang Nama ada artinya enggak? Bang Iya, Fredo, nama-nama berarti Ada salah artinya ya. enggak? Nama-nama Bang Fredo Ada salah, artinya bukan enggak? Tuhan Nama-nama ya. ada artinya enggak? Bang Fredo salah ya. Udah, Salah. Bang Fredo sudah salah nih. Tadi bilang Tuhan 99 salah. Jangan sampai takut. Kenapa? Jangan sampai Kenapa? dibuang di tempat Kenapa sampah. takut? Oke, tempat sampah lagi. Siapa lagi yang mau mengatakan 99 itu adalah Tuhan? Ada lagi yang tidak berkualitas Kristennya? Coba silakan. Ada lagi? Oke, berarti yang di atas berkualitas ya Kristennya ya. Kita naikin Kristen berkualitas. Kita mau dialog, mau edukasi di sini, bukan mau longor-longoran. Orang butuh edukasi, butuh ilmu, bukan mau longor-longoran. Kalau longor-longoran ya ke gereja aja sana. Gimana sih teman-teman Kristen ini? Ini itu kok dibuang. Ya kan di tempat sampah aja kalau nggak tahu diskusi. Gimana sih? Makanya tadi kutanya, itu Tuhan atau nama? Nama-nama. Ibu Darni bilang nama. Tadi kawannya yang Nama-nama longor Allah. itu bilang Tuhan, berarti salah. Oke, Pak Agustan, selamat siang jelang sore. Agamanya apa Pak Agustan? Pak Agustan? Oke, nggak ngomong ya. Pak Rostrom, selamat siang Pak Rostrom. Selamat siang. Ini kok tiba-tiba Nah, ini. kaget ini. Iya, ini saya masih mengangkat tema yang lagi diperdebatkan di internal kekristenan. Kebetulan temanya ada duplikat Yesus, Pak Rostrom. Ini masih Ada dibahas. diperdebatkan itu, Pandi. Tanya Pak Nggak ada Rostrom. kami perdebatkan. Iya, Orang tanya Pak Kristen Rostrom. itu nggak ada. Satunya Tanya Pak Tuhan Rostrom. kami. Mana Pak ada? Rostromnya ditanya itu, Pak Rostromnya ditanya. Iya.
Apa duplikat Yesus selain Yesus yang kita pelajari di kekristenan? Adakah lagi Yesus yang lain? Menurutmu Rostrum, LLCC? Panjang kali pangkatmu, Bang. Satunya Tuhan Yesus kami, yaitu yang lahir dari Maria. Ya, itu namanya Yesus. Dikatakan juga dia Immanuel. Kalaupun ada mengatakan ada satu lagi Yesus yang lain, itu yang pengajar nabi-nabi palsu. Itu pastor. Itu pastor loh, Rostrum. Maksud saya ditanya gini. Itu kan kata Pak Pastor Rostrum itu lagi diperdebatkan di internal Kristen. Coba ditanya, benar nggak? Setauku nggak ada. Di dalam Kristen nggak ada kami perdebatkan Yesus itu siapa. Ditanya Pak Rostrum. Pak Rostrum, silakan Pak Rostrum. Silakan Pak Rostrum. Iya, bukan memperdebatkan si Yesusnya. Sampai sekarang Yesusnya ya Yesus itu aja. Nah, di sini ada satu, karena saya nggak bawa data ya, yang dibahas ini adalah satu cerita tentang Yesus terangkat ke surga, kemudian dia sudah menyampaikan bahwa dia akan datang kembali dengan cara seperti apa. Nah, yang menjadi bahan pembahasan adalah yang kita secara akademis itu kelolosan adalah, bukan kelolosan, kurangnya narasi atau kurangnya topik pembahasan terkait terangkat ke surga. Ada jeda waktu, bisa dibilang jeda waktu, atau ada suatu misunderstanding. Siapakah yang menemui Paulus berarti? Itu maksudnya Bu Darni. Jadi sampai sekarang saya pun juga tidak memperdebatkan itu Yesusnya. Tapi di sini dari kita membaca Bible, mungkin Bu Darni bisa membuka Bible-nya kan. Itu kan tentang Yesus naik ke surga. Dan bagaimana menurut Yesus sendiri yang berbicara bahwa aku akan kembali bla 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 bla, atau malaikat berkata dia akan kembali dengan bla 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 bla, kan begitu. Nah, disitulah ada satu misunderstanding. Kemudian ada cerita atau sejarahnya Paulus waktu dalam perjalanan, waktu dia masih menjadi Saulus, karena dia warga kenegaraannya ada 2. Itu Bu Darni. Jadi kajian akademisnya di sana yang diperbincangkan atau dibahas. Itu Bu Darni. Betul itu kata Yesus nanti kan. Aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu tidak salah, saya setuju. Nah, lalu siapa yang didatangi Yesus waktu berjumpa dengan Paulus? Ya Yesus itu juga yang datang. Dia memilih Paulus secara pribadi, ya, untuk penyampaian pekabaran Injil. Nah, dia memilih. Pada saat sebelum dipilih kan Paulus ini menganiaya umat-umat Yesus. Nah, setelah dipilih, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya itu, Yesus sendiri memilih dan ada di TKP saksinya, yaitu Ananias. Ananias ini adalah seorang pengikut Tuhan yang sejati pada saat itu. Lalu karena Paulus melihat Yesus berbentuk cahaya itu, saking dia tak sanggup melihat cahaya itu, dia kan buta matanya. Lalu Yesus mendatangi Ananias. Ananias, pergilah kau, sembuhkanlah si Paulus itu. Kan ditumpangkan tangannya kepada Paulus. Ada saksinya. Ini si Pandi ini, guru palsu ini. Apa datanya? Mengatakan ada lagi Yesus yang lain. Apa ini palsu ini? Guru palsu ini, si blender sama si Pandi ini sama teman-teman apologi Islam yang lain. Bang Juma juga guru palsu. Mana ada pula data lagi yang lain? Sudah jelas-jelas di sini ada saksinya. Banyak jemaat membantu dia agar lari. Diturunkan lagi keranjang kepada Paulus itu supaya dia lari, supaya tak ditangkap tentara Romawi. Gimana sih si Pandi? Apa dalilnya? Kalau nggak dibacanya Alkitab ini, tololnya dia nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jangan dibilang ada lagi Yesus yang lain seperti ini. Ada duplikat Yesus katanya. Ini kan tulisan para guru palsu ini. Padahal dia tahu ini Yesus itu menjumpai Paulus itu ya dari Alkitab kita. Dibacanya Alkitab kita ya dipretelinya. Apa kayak gini guru palsu? Mana ada lagi 2 Yesus? Hanya satu Yesus itu. Itulah anak Maria, ya, yang pernah datang ke bumi ini, lahir melalui Bunda Maria.
Dan sekarang sudah pergi dia ke surga, sudah kembali ke tahtanya, kekuasaannya. Nah, lalu dia mendatangi Paulus. Waktu mendatangi Paulus bukan kedatangan yang kedua kali, tetapi suatu mendatangi Paulus itu Yesus memilih secara pribadi. Dia menyentuh Paulus agar dia gantian dulu Blender. Di sini hujan. Silakan. Bang Blender sama Pak Rostrum ngomong ya. Saya di sini hujan tempat saya. Ngomonglah, aku udah matikan. Silakan Pak Rostrum. Iya, jadi saya tetap kembali kepada topik atau konteks yang di sini sedang diperbincangkan atau diperdebatkan. Di internal itu bukan berdebat masalah tentang Yesusnya itu bagaimana, enggak ada di situ, Bu Darni, biar kita enggak salah paham ya. Kemarin Minggu juga saya masih ke gereja, masih misa kok. Nah, yang saya sampaikan ini adalah bahwa mari kita baca tentang cerita atau alur ilustrasi dari kenaikan Yesus ke surga. Kemudian bagaimana malaikat menjelaskan tentang tanda-tanda, atau Yesus menyampaikan dengan tanda-tanda dia akan kembali gitu kan. Nah, pertemuan dengan yang diklaim Paulus inilah yang kita sedang bahas dan kaji gitu loh. Nah, secara teologis dan dogmanya seperti apa? Oke, terus kemudian kajian secara akademisnya bagaimana gitu. Karena apa? Sangat tidak make sense antara apa yang disampaikan oleh malaikat dan Yesus pada saat dia terangkat gitu loh. Yang menemui Paulus ini kan yang kita tidak ada satu argumentasi minimal dalam kajian akademis. Tapi yang muncul di gereja-gereja setelah 1500 tahun ini adalah tentang bahwa Paulus dipilih langsung oleh Yesus dan Yesus turun. Berarti kan dia turun dari surga kembali kan. Begitu. Itu yang sedang dikaji gitu. Kita tidak membahas sosok Yesusnya itu bagaimana dan bagaimana. Tidak. Tapi ada dua peristiwa itulah yang tidak nyambung, tidak sama. Begitu. Nah, yang inilah yang harus kita bela, kita harus berapologet juga. Nah, sedangkan ini kajian akademisnya belum muncul. Kalau dogmatis iya. Gitu. Kalau dogmatis kita sudah tidak bisa membantahnya ya, apalagi dogma-dogma 1500 tahun setelah bapak-bapak gereja itu. Nah, itu saya pun juga tahu dan paham gitu. Pak Pendeta Rostrum. Iya, saya jangan dipanggil pendeta, saya bukan pendeta. Oh bukan, oh gini bukan. Bang Rostrum. Setahu saya ya, seluruh umat Kristen nggak ada yang tidak percaya di dalam kisah para rasul ini sewaktu Paulus didatangi oleh Yesus. Mana ada? Kristen mana yang menyangkal ini? Kristen mana yang berbantah-bantah tentang ini? Mana ada? Siapa? Tunjukkan. Kecuali guru palsu Sifandi Ahmad sama si Blender. Kita Kristen semua percaya ada di Alkitab kisah para rasul. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini yang Kristen, yang mempunyai Alkitab, di sana sudah tertulis sewaktu pertobatan Paulus, ya. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana itu ditulis bagian 1 dulu ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan di menghadap imam besar. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kan itulah pekerjaan Paulus, menganiaya umat-umat Yesus, ya kan? Betul. Dalam ayat ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, tadinya dia mau menganiaya, tetapi kan Tuhan itu bisa memilih dia, makanya dipilihnya Paulus supaya dia bertobat. Nah, nyatalah dia bertobat. Maka dibaptislah dia oleh siapa? Ananias. Ada saksinya, ada di TKP seperti ini, dicatat.
Banyak ini ditulis sampai ayat berapa ini. Bayangkanlah Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai seterusnya. Mana ada umat Kristen berbantah-bantah soal ini. Karena datangnya teman-teman Muslim mengobrak-abrik Alkitab ini. Apalagi Bang Juma, itulah bosnya untuk mengobrak-abrik tentang kedatangan Yesus. Jadi bodoh kali lah Tuhan ini toh. Dia pilih penjahat untuk jadi rasulnya Kristen. Bodoh kali Tuhan ini ya. Nggak bisa rupanya dipilih penjahat. Pelacur aja bisa dipilih. Bodoh Tuhan itu bodoh kalau pilih penjahat. Itu, kenapa nggak pilih orang baik? Pelacur-pelacur yang bersama Yesus. Kenapa kan dia pilih bukan orang dari awal baik sampai terakhir baik? Kenapa kayak gitu? Tuhan macam apa itu? Bodoh kali Tuhan itu tengok. Dengarkan Pandi. Kenapa dipilih orang-orang yang jahat? Nah, jadi Tuhan itu, kebenaran itu bukan hanya orang yang suci saja yang punya. Orang yang bertobat juga. Ya, supaya mereka sadar dari pertobatan. Dipilih kita. Contoh kayak Bu Darni. Setelah Bu Darni menerima, setelah Bu Darni sudah paham betul, maka saya berhati-hati di dalam kekristenan ini. Kalau dulu bandel saya, nggak pernah mengikuti, nggak pernah kubaca ini, nggak pernah. Nah, tetapi dipilih aku untuk penginjil. Sekarang sudah nggak bandel ya, Bu Darni? Enggak dong, kan sudah apologet. Belum apologet, tapi aku sudah membalbali apologet Islam yang membolak-balikkan Alkitab kita. Nah, itu, ini kerjaku sekarang. Menghantami si Pandi, membalbali si Pandi sama si Blender dan yang lain-lain. Silakan biar ketawa kita. Lanjut. Jangan hantam saya ya, Bu Darni ya. Kalau salah aku hantam. Nah, itu. Ngeri kali. Belum pakai helm aku. Oke, apa yang perlu saya ini? Kalau berbantah-bantah tidak Bu Darni, Bu Darni, tapi kan lebih ke kajian akademisnya yang harus dipersiapkan untuk berapologet itu. Karena saya tetap kembali kepada konteks, mungkin nanti kita pelajari bersama karena saya juga di jalan, bahwa bagaimana narasi yang muncul, ilustrasi yang muncul di dalam kenaikan Yesus ke surga dan dia akan kembali itu seperti apa konsepnya gitu loh. Nah, dengan konsep pertemuan Paulus ini apakah sinkron gitu? Itu yang sedang diperbincangkan. Itu nah kalau menurutku nggak ada loh dibincangkan ini Bang. Ya, kalau di kalangan awam kan tidak mungkin kan. Maksudnya begini, kalau jemaat di gereja kita minggu kan kita bersyukur, mengaku dosa, berbakti kan begitu. Iya. Tetapi di kajian-kajian teologis ini, itu recordingnya waktu pembahasan itu kan sudah kemana-mana. Coba ini gitu. Matius 24 ya, ayat 23 itu ya kan, ayat 23 ini ya, Matius 7, kok Matius 24, Matius 7, Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Kan katanya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, katanya, apabila orang berkata kepadamu, lihat, aku, maksudnya Yesus ini, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu percaya ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini jawabnya ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak Yesus datang. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali, nanti bintang berjatuhan, gempa bumi hancur semua, kilat memancar dari timur ke barat, dan semua mata akan memandang. Itu kedatangan Yesus. Tapi kedatangannya kepada Paulus bukan kedatangan akhir zaman. Kedatangannya itu dia memilih. Dia memilih. Berarti yang ketemu dengan Paulus itu bukan Yesus asli tapi iblis. Itu kan. Ini guru-guru palsu ini ya. Ini dia menyesatkan. Ini ajarannya.
Mau Bang Rostum percaya seperti ini? Oh tidak, saya akan bantah sekarang. Sebentar Bu Darni. Bantah. Saya siapkan. Ini sekarang bantah, ajar dia, bel-beli dia. Ayo. Ya. Jadi begini, itu kan ada dua. Kita ngomong ada dua narasi yang tertulis, yang itu tadi waspadalah kalau ada yang mengaku Mesias itu kan Yesus ya. Tidak ada Mesias yang lain kan. Mesiasnya Yesus. Nah, Sang Mesias itu sudah naik ke surga. Dan kalau datang kembali dia akan seperti kilat. Dan ada lagi ilustrasi yang malaikat berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke langit? Yesus yang kau lihat naik sekarang ini akan turun kembali dengan cara yang sama." Di situ didampingi oleh malaikat juga. Nah, dengan dia naik didampingi oleh malaikat, turun didampingi oleh malaikat. Jadi Bang Fandi, tolong jangan ini gitu. Karena apa yang masih diperbincangkan di kita ini adalah Yesus yang menemui Paulus. Karena dari dua ayat yang satu dibacakan dari yang kedua saya bacakan itu masih belum sinkron, belum nyambung. Itu maksudnya, itu saya bela ini Bu Darni. Kedatangan Paulus, kedatangan Yesus sewaktu di Damsyik itu, memang Yesus itu, memang itu Yesus yang asli. Yesus dua kali ngomong itu kan kalau datang tanda-tandanya seperti itu dan malaikat pun juga menyampaikan. Nah ini itu tanda-tanda tiba-tiba akhir zaman. Itu tanda akhir zaman. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman, hanya memilih Paulus secara pribadi untuk itu setelah kebangkitan Bu Darni kan? Iya setelah, dong, setelah kenaikan, iya. setelah kenaikan. Udah, iya. Yesus sudah di surga itu. Iya, betul. Nah, Yesus sudah di surga. Sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Iya. Enggak bisa rupanya dia memilih Paulus. Betul. Enggak bisa. Nah, bisa. Cuman bisa. begini, yang turun itu mestinya secara teologis secara dogmatis jangan Yesus dong, minimal nyuruh Roh Kudus lah gitu. Nah, kenapa rupanya Yesus yang turun? Enggak boleh rupanya. Dia luar biasa, dia Maha Kuasa kok. Masa nggak bisa? Orang dia mendatangkannya juga dengan cahaya dan suara. Kok nggak tidak ada dalam tanda-tanda dua itu? Pak Rostrum izin sebelum itu Darni. Yesus menampakkan diri atau menyatakan dirinya kan pada abad pertama itu sama murid-muridnya, sama orang Israel. Terus menyatakan diri yang kedua sama Paulus. Terus ketiga di akhir zaman. Berapa kali sebenarnya Yesus ini datang itu? Ya dia penguasa alam semesta ini. Suka hatinya siapa yang mau dia pilih. Di dalam Bible itu berapa kali Yesus itu harusnya datang, harusnya menyatakan dirinya berapa kali di dalam Bible, Di dalam Bible nanti kedatangannya tiga kali ini. Tiga kali. Mana ayatnya 3 kali Yesus datang, mana coba? Baik, kedatangan Yesus ya. Ku ambil dulu satu lagi. Mana? Ya, HP. Karena Yesus itu secara ini sudah menyampaikan bahwa dia kalau sudah naik duduk di sebelah kanan Bapa itu tidak akan turun lagi kecuali akhir zaman. Nah itu kan ada doktrin second coming atau kedatangan kembali kalau biasanya di gereja-gereja battle itu. Di mana itu? Misalkan Yesus bilang pas setelah dia terangkat ke sorga, dia tidak akan turun lagi dan dia tidak akan menampakkan diri lagi dalam bentuk apapun itu. Ada nggak datanya itu Pak Rostrum? Enggak, karena gini, kenaikannya dia sudah berpesan akan turun kembali. Kalau turun kembali tanda-tandanya seperti yang disebutkan Bu Darni dan saya sebutkan. Nah, kalau terkait dengan tadi Bu Darni saya kepotong tadi jadi lupa. Nah, terkait dengan yang kalau tanda-tanda akhir zaman itu kan yang ada di Wahyu itu kan kita biasanya belajar di kelompok sel itu kan tentang second coming, kedatangan kedua. Jadi di situ sudah menyatakan bahwa Yesus tidak akan turun lagi setelah duduk di sebelah kanan Bapa itu. Dogmanya sampai dia datang pada akhir zaman gitu. Kedua kali, betul, second coming. Iya, itu second coming itu dipelajari oleh gereja-gereja Protestan ataupun karismatik. Kenapa Bu Darni bilang 3 kali Yesus menampakkan diri atau menyatakan diri? Ini keliru lagi Bu Darni. 3 kali. Di mana dia 3 kali? Yesus, mana yang betul saudara ini?
Lanjut Pak Rostrum, disadarkan Bu Darni itu bahaya Bu Darni ini. Nah, jadi itu hanya kajian Bu Darni. Kajian itu kita mesti berapologet supaya Paulus ini dibenarkan gitu loh. Nah, selama ini kan dalam belum Alkitab, gitu loh. ini Bang Rostrum, dalam Alkitab terdapat 2 kali kedatangan Yesus yang dijelaskan, yaitu kedatangan pertama, inkarnasi, dan kedatangan kedua. Kedatangan pertama terjadi ketika Yesus lahir di dunia sebagai manusia hidup, mengajar, mati, dan bangkit untuk keselamatan manusia. Kedatangan kedua yang sering disebut sebagai kedatangan kedua kali atau parousia adalah saat Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia dan mulai memerintah kerajaannya. Itu maksudnya, betul. Itu maksudnya, gitu. Iya. Jadi bukan 3 kali ya Bu Darni ya, jangan salah Bu Darni ya. Bang Pandi yang salah itu, Bang Pandi yang salah itu. Oke, baik. 3 kali ya. Sebentar Bang Blender, bukan 3 kali. Jangan sampai Bu Darni salah. Karena Yesus itu cuma 2 kali second coming. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka tetapi ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Itu di dalam Bible itu dibilang. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman. Nah itu kan sudah yang pertama tadi waktu dia lahir itu di Lukas 2 nomor 11. Berikutnya ada dalil yang mengatakan dia hanya 1 kali saja datang. Berarti yang dengan Paulus ini siapa ini woi? Iya, dia itu memilih Paulus. Yesus juga itu, dia memilih Paulus. 3 kali pula. Kan belum akhir zaman. Kan kedatangan Yesus. Pandi, kedatangan kedua kali kan kilat memancar dari timur ke barat. Semua mata memandang. Loh, yang ketiga kapan? Bukan maksudku kedatangan kedua kali. Kedatangan kedua kali nanti kilat memancar dari timur ke barat. Udah, semua mata akan memandang kedatangan Yesus. Sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus, itu hanya secara pribadi dia memilih Paulus. Nah, itu yang ditanyakan. Ini berbahaya ini karena iblis pun di dalam. Kenapa berbahaya? Dan ajarannya pun sabar dulu dong. 2 Korintus 11:14, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang atau malaikat cahaya. Itu bahaya. Pandi, bedakan dulu ajaran iblis dengan ajaran yang benar. Kalau ajaran Pak Iblis itu gimana coba? Sifat-sifatnya gimana? Ajaran iblis itu ciri-cirinya ajaran iblis gimana coba? Pasti pembunuh, penjina, pencabul. Itu ajaran iblis. Jangan marah-marah tuh. Kau tanya kau dulu, Paulus pernah rupanya dia membunuh setelah bertobat. Ada data, ada. Aku tunjukkan data. Ajaran iblis itu dia menyuruh manusia untuk menuhankan manusia. Itu ajaran iblis itu toh. Ajaran iblis itu dia menggantikan ajaran Elohim atau menggantikan kemuliaan ini. Contohnya aku tunjukin ya. Nih. Di dalam kitab Roma 1 nomor 22-23, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ini ajaran iblis itu. Oke, sekarang ku tanya. Pandi. Sabar dulu. Ajaran iblis itu dia gantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Juga itu mereka menggantikan kebenaran Elohim itu dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sekarang ku tanya. Yesus berada di mana sekarang? Mati, membusuk, atau sekarang berada di kerajaannya di surga? Nggak tahu di mana. Jawablah. Makanya kau error. Nggak tahu. Yesus sekarang berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Di surga. Siapa yang lihat Yesus di surga? Siapa? Matius itu muridnya menuliskan. Sampai pandangannya sampai ke surga, sampai dia lihat. Kenapa enggak? Namanya juga dia adalah pilihan Elohim. Nah, saya lanjutkan sedikit. Oke, saya lanjutkan sedikit. Gimana sih? Tapi tunggu dulu, Pandi. Tapi kalau Yesus mati, membusuk, tak bangkit-bangkit, itu ajaran Paulus. Jangan ikuti, tinggalkan.
Itu dia. Iya betul. Ini Scorpion diam dulu. itu kawan-kawan Kristen. Budarni, jangan ganggu saya sama Budarni. Saya sama Budarni berdua. Oke. Jangan dulu ada yang ganggu. Saya mau menggas Budarni nih. Diam dulu Scorpion. Gaskan. Itu yang saya lanjutkan lah. Terima kasih sayang. Nih, saya mau tunjuk data, teman-teman diperhatikan baik-baik. Saya mau kasih sanksi nih. Ini sanksi Elohim nih sama orang-orang yang coba kalau kita lihat teman-teman ya. Itu di dalam keimanan teman-teman kita di orang-orang India sana, itu kan banyak yang melakukan penyembahan terhadap sapi, terhadap monyet. Nih contoh ini ya. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim itu dengan burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, toh. Contohnya yang berkaki 4 sapi, monyet, ya kan? Di India sana kan? Terus binatang-binatang yang menjalar seperti ular, itu yang mereka tuhankan tuh di India sana. Burung-burung, patung berhala itu mereka tuhankan. Ada juga yang menuhankan manusia yang bernama Sai Baba di India sana. Sai Baba, manusia. Nah, mereka itu kata Tuhan di sini, mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus. Kok salah baca aku? Sorry, salah baca. Bukan manusia Yesus. Di sini nggak ada Yesusnya ditulis. Jadi teman-teman ini, itu kenapa Elohim itu marah? Ini perikopnya Elohim itu marah. Hukuman Elohim atas kefasikan dan kezaliman atau kelaliman manusia. Mereka ini dihukum sama Elohim. Kenapa dihukum? Kenapa mereka dihukum sama Elohim? Jangan dulu, belum selesai. Belum. Kenapa dihukum sama Elohim? Karena mereka, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik di seluruh muka bumi ini, mereka menggantikan Elohim dengan manusia Yesus. Makanya mereka dihukum sama Elohim. Setelah dihukum sama Elohim, mereka disepak lagi sama Yesus. Matius 7:15. Nih, aku tunjukin lagi datanya teman-teman ya. Setelah dihukum sama Elohim karena kekurang ajaran mereka mengganti kemuliaan Elohim, maka mereka nanti disepak juga sama Yesus. Ketebak. Enyalah kau, Ibu Darni, Kristen, Katolik, pergi kau. Aku tidak pernah mengenal kau, kalian semua pembuat kejahatan. Inilah kenapa Kristen dan Katolik seluruh penyembah Yesus ini diusir sama Yesus. Karena mereka juga menggantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip manusia. Halilintar. Cukup. Gampang kali menghancurkan kau ini. Dengar. Nih, ajaran iblis. Ya, contoh di India, Sai Baba. Dia manusia dituhankan. Mate, Sai Baba mate, membusuk, bau bangkai, bau belatung. Mate. Yesus juga mate, 3 hari. Tunggu, sekarang Yesus di surga, kopla. Yesus di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Bukan dia mati membusuk di bawah tanah. Dia membusuk jadi mayat 3 hari. Itu baru ajaran iblis. Tuhan. Sekarang dia Evandi kembali ke kerajaan surga. Oke. Matius 28. Tunggu dulu, belum selesai. Dengarkan dulu. Contoh lagi, binatang dibuat patung, dibuat ini. Betul, itu akan dihukum. Ya, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, dibuat patung manusia, iya kan? Dibuat batu, benda ya, diukir di tengah-tengah kota, lalu disujud menyembah ke situ. Iya, itu nanti dihancurkan itu, dihabisi nanti itu. Makanya ada dalil Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu dan iblis akan dibuang ke api neraka. Kalau kami Kristen, benar, Tuhan kami itu sekarang di surga. Haleluya. Bilang kalian orang Kristen, haleluya. Di rumah ini nggak ada orang Kristen? Nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Terakhir ini saya mau sampaikan bahwa itu bilang mayat. Di dalam Lukas 24 nomor 3. Bukan, sorry. Lukas berapa nih? Lukas ini di dalam Lukas berapa nih? Aku sabar dulu ya. Lukas 24. Lukas betul. Lukas 24 nomor 3. Teman-teman baca ya. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat. Membusuk tuannya katanya. Menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan ternyata teman-teman, tuannya Kristen dan Katolik ini pernah menjadi mayat. Membusuk.
Namanya mayat itu membusuk. Kalau kalian potong ayam, kalian simpan 3 hari ayam itu jadi busuk dia. Tunggu dulu, bukan gini saya dengan Ibu Darni ini berdua. Jangan kalian ganggu kalian Kalau kawan-kawanku sudah bicara boleh ya. Yang Kristen boleh naik, boleh bicara. Inilah yang dibilang ajaran iblis kata Bu Darni, yang jadi busuk mayat ini. Makanya dibilang di dalam Lukas 24 nomor 3 ada mayat Tuhan katanya di sini. Udah gampang itu menjawabnya, gampang. Udah. Ya, silakan. Oke. Di situ kan memang mayat karena pada saat itu dia kan mati pada saat itu. Sebagai manusia dia mati 3 hari di dalam kubur lalu hidup kembali. Ujungnya endingnya yang lebih perlu. Tapi kalau dia mayat tidak bangkit membusuk bau belatung di tanah, itu jangan kau ikuti. Nyakkan dari depanmu. Tapi kami Yesus hidup. Tuhan kami Yesus hidup di surga sekarang Pandi Ahmad. Itu angan-angan cita-cita. Dengar dulu kiblat kami. Biar kau tahu Pandi. Kiblat kami sekarang. Kiblat kami sekarang berada di surga, Pandi. Kiblat kami di surga. Biar kau tahu itu. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Ada dia tanya Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Apa kau? Ada datanya. Terus? Makanya kami sekarang berdoa ke bait, ke Ka'bah kami, bait kami di surga. Bukan di suatu tempat, di suatu negara. Bait kami sekarang, bait kami di surga, ada di tahtanya yang paling tinggi itu. Tidak ada Ka'bahnya Kristen, tidak ada kiblatnya Kristen. Bait kami sekarang di surga, Yesus di surga. Itu angan-angan itu menyembah kepada di bumi ke suatu tempat. Siapa yang lihat Yesus di surga? Siapa yang lihat? Matius itu adalah muridnya berkata. Iya, dia lihat Yesus di surga. Matanya dan juga malaikat. Dan juga malaikat berkata, malaikat juga berkata, ngapain kalian menunggu Yesus? Yesus itu sekarang sudah berada di surga dan akan datang kembali menjemput engkau, akan datang kembali seperti dia cara apa? Kau tanggapin dulu nih. Aku tungguin tadi. Yang kau tanggapin dulu. Kenapa orang-orang Katolik dan Kristen dibilang sama Tuhan, dimarahin sama Tuhan, maratnya Tuhan ini? Hukuman Elohim atas kefasikan dan kezaliman manusia. Tuhan akan menghukum orang-orang Kristen dan Katolik karena mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambar yang di mana ditulis Kristen dan Katolik? Di mana ada ayatnya sih? Ini Kristen dan Katolik. Ya, siapa yang Kristennya? Mana Kristennya di situ? Tidak Kristen kan? Mereka itu yang menyembah Hubal. Mereka itu yang menyembah berhala. Itu yang dihukum. Tidak ada hubungannya. Ya, itu mereka. Ini kitab Kristen ini. Mereka ini Kristen dan Katolik karena yang ganti Elohim itu dengan manusia Yesus hanya Kristen dan Katolik. Di mana ada di situ Kristen dan Katolik? Oke, kutanya dulu sama itu. Yesus ini manusia bukan? Yesus itu adalah datang sebagai manusia, hakikatnya Elohim. Yohanes 1 nomor 7. Hakikatnya Elohim. Sabar dulu. Apa? Kan dia datang merendahkan diri turun ke bumi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu mengakui Yesus sebagai manusia? Kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Siapa bilang? Makanya itu menggantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus. Tapi, Pandi Ahmad, kau membaca menghukum Ibu Darni dan seluruh orang Kristen dan Katolik di muka bumi ini dihukum sama ini. Pandi, kau tadi membawa 1 Yohanes 1 ayat 7. Tapi kau Pandi tidak membawa dalil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia. Turun ke bumi, Pandi. Kau tahu? Itu kemenakan itu. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud Elohim. Itu. Dan akan menghakimi dunia. Kau tahu? Menghakimi itu kerjaan siapa? Menghakimi itu kerjaan penguasa. Bukan pekerjaan utusan. Bukan kerjaan manusia. Bukan kerjaan para nabi. Apalagi. Menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Itu adalah pekerjaan Sang Maha Kuasa.
Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan penguasa. Itulah Yesus. Para nabi kemana? Para nabi kemana? Masih di kaki Yesus. Para nabi. Biar kau tahu itu. Jangan kau macam-macam. Bertobat kau Pandi. Selagi masih ada penginjilan seperti ini. Cepat-cepat. Saya tanggapin lagi ya. Itu Darni, saya sudah 2 kali tunjukkan data. Ini belum ada satupun pastor Romo maupun pendeta yang mampu menjawab pertanyaan saya ini. Karena hanya orang-orang Kristen dan Katolik dengan orang-orang India sana yang mereka ini masuk Hindu, ya, orang India yang mentuhankan manusia, Sai Baba, masuk Kristen, masuk Katolik. Kenapa mereka ini masuk Katolik Kristen? Karena mereka menggantikan kemuliaan Elohim. Sabar dulu kau. Aku lihat ini mereka di sini itu adalah Elohim yang mereka gantikan. Karena di dalam kitabnya Nabi Musa, Elohim itu di dalam Keluaran 33:20 mati manusia kalau melihat Elohim itu tidak bisa dilihat Elohim. Terus Elohim juga bilang Bilangan 23:19 Elohim bukan manusia. Ada Kristen ganti Yesus jadi Elohim jadi manusia yang bernama Yesus. Lagi di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 bumi, bahkan bumi segala langit bumi pun tidak akan mampu sanggup menampung Tuhan Elohim ini. Tiba-tiba orang-orang Kristen dan Katolik merubah, mengganti Elohim ini kemuliaannya dengan gambaran yang mirip manusia Yesus. Makanya mereka dikatakan orang bodoh. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka ini Kristen dan Katolik lagi yang kena. Karena mereka menggantikan kemuliaan Elohim tadi dengan gambaran mirip manusia. Dan pada akhirnya teman-teman, mereka dihukum sama Elohim atas kefasikan dan kelaliman manusia Kristen dan manusia Katolik. Silakan ditanggapi. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Musyrikin kafirun Roma. Sabar dulu, Derni dulu. Aku mau berdua sama dia sampai habis, sampai mati kita. Diskusi berdua ini. Sampai mati. Aku tunjukkan betul-betul kau kebenaran itu Darni. Aduh. Supaya kau tidak salah sembah. Mau aku tunjukkan samamu. Silakan itu. Bang Andi kalau nggak pernah belajar. Bang Roma diam dulu Bang. Hargai Ibu Darni. Silakan itu Darni. Kalau teman-temanku sudah mau ngomong nggak apa-apa Fandi. Silakan. Nggak apa-apa. Aku juga dari tadi pagi udah sama blender. Udah habis blender. Oke. Semua Kristen di atas ini lawan saya ya. Kita bahas dalil yang ada di dalam Roma 1, 22, 23 sampai 25. Semua satu-satu tapi ya, satu-satu. Enggak mau, aku mau lawan semua. Aku mau lawan semua Kristen yang ada di kita balik dia kawan-kawan. Semua. Nanti kau nangis. Semua aku lawan kalian. Sekarang aku mau tunjukin teman-teman. Itu yang noise siapa sih Bang Scorpion? Di mute dulu Bang Nicholas. Itu bising kali titit-tititnya itu suara kendaraan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 Kristen. Tambah lagi 10. Saya mau lawan 10 orang Kristen mana? Pendeta Pastor Romo naikkan semua. Biar ku lawan semua. Kubal balik sama Pastor Pendeta Romo naikkan. Nanti kau nangis Pandi. Aku mau lawan kalian. Aku mau buktikan yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang Kristen dan mereka Katolik. itu yang penyembah berhala bukan Kristen. Jangan marahkan kalian. Pastor Romo Pendeta, aku mau panggil naik dulu biar ku lawan, ku bal-balin semua. Mana Pastor Pendeta Kalingga Putra, mana kau? Nah sini pendeta. Itu pendetanya itu Darni, mau ku lawan itu pendetanya itu. Bang Aldo kan Kristen atau Muslim agamanya Bang? Mursadin ini agamanya Kristen atau Islam? Oke, enggak menjawab. Kita turunkan. Kita naikkan teman-teman Kristen. Saya butuh teman-teman Kristen yang punya kompetensi, yang punya kekuatan, yang punya kehebatan untuk membahas ini. Pendeta, pastor maupun Romo, saya tantang untuk naik. Silakan. Yang di atas saja kamu pastor Bang. Pendeta, kalian longor semua longor. Nggak ada yang punya otak kalian, nggak ada yang berilmu. Longor semua kalian.
Kau yang longor, nggak ngerti kau bahasa-bahasa. Mana yang Kristen? Mana yang coba mana pendeta Pastor Romo mana? Mana nggak ada yang berani pendeta Pastor Romo. Ilmunya nggak cukup, bahasa-bahasa Alkitab lagi. Kutantang kalian, kutantang yang Kristen Pastor Romo pendeta kutantang. Yang di atas ini jemaat-jemaat longor semua, nggak ada yang punya isi. Jadi maksudnya gimana nih, Bang? Tunggu dulu, kisah apa dulu ini? Bang Asep Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Cipandi. Bang Asep. Kasihan aku udah kepandi. Aku mau lawan kalian semua, makanya aku tunjukkan ini supaya terbuka mata kalian. Jangan menyembah manusia terus. Itu Bang, isi Alkitab itu bukan untuk hanya orang Kristen, Bang. Itu untuk untuk seluruh. Oke. Iya. Coba aku tanya dulu sama kalian. Tuhannya Nabi Musa itu kan di dalam Ulangan 6 nomor 4 dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Zama Israel. Adonai Elohino Adonai. Yang bagus. Tunggu dulu satu-satu. Aku mau jelasin semua dulu. Sudah mulai error dah, sudah mulai error. Ulangan 6 nomor 4 kata Nabi Musa Tuhannya itu Esa. Pandi dalam itu. Jangan dulu, dengar dulu. Aku mau jelasin semua. Nah, kata Nabi Yesus di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kata Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Kata Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Nur Karim di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu Esa. Pengajaran para nabi masih satu jalan. Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Kedua, di dalam surah As-Surah ayat 11 itu di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya Nabi Musa dijelaskan juga. Bilangan 23:19. Sebab aku ini Elohim dan bukan manusia, bukan pula anak manusia. Sama penjelasan Nabi Muhammad, penjelasan Nabi Musa. Coba kita lihat penjelasan Yesus. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Nabi Yesus juga mengatakan, sebab itu engkau besar ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti Elohim ini. Elohim itu katanya tidak kelihatan. Yohanes 5:37 kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Itu tulisannya Allah. Kau ganggu, ku selesaikan dulu. Ya? Iya, jangan ganti, itu Allah. Sabar dulu, ini Yesus juga yang bilang sama ini. Yesus juga bilang bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan Elohim itu, nggak ada yang sama. Oke? Nah, kita kembali ke pernyataan Nabi Musa. Setelah dikatakan Elohim bukan manusia, Elohim itu Esa, Keluaran 33:20 biar ku tunjukin. Keluaran 33:20. Jadi manusia itu kalau lihat Tuhan mati. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang wajahku dapat hidup. Satu lagi, 2 Tawarik. Sabar dulu. Iya, biar kamu paham. Kamu mau belajar. Di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan segala langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau ya Elohim. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi Elohim itu bumi tidak akan sanggup menanggungnya. Apalagi manusia yang kecilnya kayak gitu. Oke, kita sudah dapat penjelasan dari Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Sekarang kita kembali ke dalam kitab Roma. Gantian lah ngomongnya. Kamu terus ngomong. Terakhir. Jadi mereka itu orang-orang yang membuat manusia, Tuhan jadi manusia. Mereka ini ya, yang membuat Tuhan menjadi manusia. Lahir dari kandungan perawan suci, berak, kencing. Oe, mama mau nenek, mau tete mama. Ini berbuat seolah-olah mereka ini penuh hikmat. Mereka pikir jangan dulu, kau diam dulu. Mereka berbuat seolah-olah mereka masuk surga. Kami pasti masuk surga. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh dan tolol. Kenapa mereka menjadi bodoh dan tolol? Mereka menggantikan Elohim yang bukan manusia, yang tidak kelihatan, yang tidak ada manusia bisa melihatnya.
yang bumi tidak akan bisa menanggung Elohim itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus. Makanya orang-orang Kristen dan Katolik ini akan dihukum oleh Elohim. Silakan teman-teman Kristen dibantah semua ini perkataan saya. Silakan. Benar. Bukan yang tadi. Mereka itu siapa? Dikatakan situ mereka itu siapa? Aku kan tadi sudah bilang yang di atas ini longor semua longor. Nangis. Jangan nangis lah. Coba buka yang tadi. Aku mau tantang Pastor Romo Pendeta yang di atas ini longor semua longor. Adik Pandi, jangan nangis. Tunjukkan ayatnya tadi. Kita baca, bahas. Longor kali woi. Aku pula yang harus tunjukkan. Tampilkan ayat tadi kita bahas. Lah Kristen. Mana Pastor Romo Pendeta Pandi gitu loh. Kalau kamu belajar Alkitab biar saya ajari. Tidak ada yang punya kemampuan ini yang di atas longor semua ini. Kalau kau bertanya, jangan kau ngomong terus, gantian ngomongnya. Jangan kau aja. Mana Kristen? Pastor Pendeta. Disingkat. Mana Pastor Romo Pendeta mana coba? Ini yang di atas nggak ada yang mampu jawab. Udah 3 kali kutanya nggak ada satupun yang bisa jawab. Apa pertanyaanmu deh? Apa? Macet semua. Anak-anak Medan hanya longor aja. Apa pertanyaanmu deh? Yang mana yang Kristen? Pastor Romo Pendeta. Ibu Darni pun tidak mampu buka mute-nya. Bukan nggak mampu. Aku kan memberikan ke teman-temanku dulu. Nggak ada yang mampu. Mana teman-teman? Kan aku dari tadi ngomong udah. Kawan-kawanku yang Kristen lah. Boleh. Silakan dulu. Silakan kalian menyangkal kitab kalian. Silakan yang Kristen. Silakan. Macet kan? Macet semua, macet. Longor. Bang Niklas, Scorpio, ayo. Udah. Ayo udah, aku aja dulu yuk. Tidak ada yang mampu. Ini kan yang kau baca tadi di ayat 20 berapa ini? Di 18 ya? Roma 1 ayat 18. Sebab nggak mau kutunjukkan, kau cari sendiri toh. Kau cari sendiri. Tahu aku. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Elohim nyata bagi mereka. Sebab Elohim telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat menampakkan kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Elohim atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana atau burung-burung binatang dan berkaki 4. Itulah digambarkan mereka Elohim itu. Itu bodohlah mereka. Memang betul. Kami umat Kristen, mana ada kami gambarkan Elohim itu manusia di bumi ini? Enggak. Elohim kami itu di kekristenan tidak kelihatan. Elohim kami itu roh. Ya. Elohim kami itu tidak bisa disentuh. Tetapi Yesus ini siapa? Yesus ini bukan Elohim di bumi, Fandi. Yesus ini bukan di bumi. Yesus ini bukan di bumi Elohim, tapi dia firman. Oke, tapi dia firman. Setuju? Teman-teman Kristen setuju Elohim bukan Yesus? Teman-teman Kristen setuju? Jawab yang Kristen. Yesus bukan Elohim itu. Jawab dulu yang Kristen lain. Di bumi itu, tunggu dulu. Di bumi itu dia itu firman Elohim menjadi manusia. Jadi ayat ini nggak cocok kepada orang Kristen. Kau bilang penghukuman Elohim kepada orang Kristen, bukan kepada orang-orang yang menyembah berhala, dibuat diukir patung, dibuat diukir batu, lalu sujud menyembah kepada patung itu, sujud dia menyembah kepada berhala itu maksudnya itu yang lalim, yang bodoh, yang botol gitu. Gimana sih? Masa nggak ngerti? Ayatnya ini gitu gampang menafsirkannya. Oke? Udah terjawab. Saya tambahin lagi, saya ulangi ya.
Kalau ada Kristen yang lain yang baik, boleh silakan. Jadi kalau keterangannya di sini teman-teman Kristen, makanya aku panggil tadi pendeta Pastor Romo. Kalau jemaat mingguan, bulanan, tahunan ini longor semua, longor. Jadi di sini orang-orang ini, orang-orang ini, entah siapa lah orang-orang ini, bodoh kali, mereka nggak ada otak orang-orang ini ya. Makanya itu mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Aku tunjukin dulu data-datanya ini. Bodoh. Memang mereka ini bodoh. Ada data, mau kutunjukin sama lu orang semua. Lu orang semua perhatikan, saya mau tunjukin. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, katanya kami bodoh oleh karena Kristus. Memang mereka ini bodoh, mereka ini bodoh. Arifnya jangan hilangkan. Tunggu dulu. Kamu Arif. Tetapi kamu Muslim Arif, wah keren kali, wah. Ada pula Muslim di situ. Aduh. Bukan Muslim. Mana ada di situ Muslim? Mana ada Muslim di situ? Oh, bukan Muslim ya. Dalam Kristus. Mereka lemah, kami katanya mereka ini orang-orang dari mana yang longor-longor ini lah, Mak Jang. Tetapi kamu kuat, Islam pula mungkin yang kuat ini disuruh. Kamu mulia, Islam pula mulia, tetapi kami hina, makanya kami memuliakan Yesus. Jadi orang-orang ini yang bodoh karena Kristus ini, orang-orang tidak tahu orang-orang dari mana ini, kelompok-kelompok sesat dari mana. Pemberitaan penyaliban. Aku tunjukin semua ya. Bentar. Di mana itu 1 Korintus? Sabar dulu, aku cari data dulu. Jangan marah-marah kalian di bawah. Jangan marah-marah. Rembang ini agamanya apa? Rembang, Kristen atau Muslim? Kristen bang, Kristen. Ya di mute dulu bang, bising kali tempatnya. Di-mute dulu bang. Oke, di dalam 1 Korintus 1 nomor 18, sabar ya. 1 Korintus 1:18, aku lupa datanya itu tadi, ku bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Oke? Oh bukan ini datanya, aduh salah gue. Bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang apa? Jangan kau potong-potong. Bukan itu datanya itu. Ini. 1 Korintus 1 nomor 23. Aku bacain dulu ya. Lupa kali aku datanya itu. Nah ini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang Kristen untuk orang-orang bukan Yahudi. Untuk orang-orang bukan Yahudi. Suatu kebodohan. Aku salah baca ulang, tunggu dulu itu. Aku salah baca. Orang Islam kan bukan orang Yahudi. Suatu kebodohan bagi kalian itu. Orang Yahudi tidak mengimani penyaliban, yang mengimani aja ini. Kebodohan bagi kalian. Sabar dulu. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk orang-orang bukan Yahudi, Kristen di suatu kebodohan. Bukan Kristen pula aku. Nggak ada Kristennya ya. Nggak ada Kristennya, sorry. Tapi di luar Yahudi, Yahudi yang mengimani penyaliban hanya Kristen dan Katolik. Aduh, kena lagi. Kita kembali ke dalam Roma 1 nomor 22-23. Kena lagi Kristen. Makanya dibilang di dalam Roma 1 nomor 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Sok-sok masuk surga. Kami pasti masuk surga. Ternyata mereka telah menjadi bodoh. Kenapa mereka bodoh? Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip manusia Yesus, Sai Baba, pohon, sapi, monyet, binatang menjalar ular, binatang-binatang berkaki 4 sapi, monyet tadi. Inilah yang dikerjakan oleh manusia-manusia yang lalim atau yang fasik. Mereka coba ganti Elohim itu dengan manusia. Contoh seperti Kristen dan Katolik mengganti Elohim dengan Yesus. Akhirnya mereka Elohim Yesus di bumi. Kau Pandi.
Makanya mereka dihukum sama Elohim atas kefasikan dan kelaliman mereka. Ngarang. Mana Ini ada orang Kristen? Ya ini Kristen yang dimaksud, siapa lagi yang ganti Elohim dengan manusia selain Tapi Kristen? mana ada orang Kristen percaya di Yesus di bumi Elohim? Siapa itu yang bilang itu? Enggak, itu kan ganti. Itu bukan ganti, cuma tambah lagi. Bukan hanya diganti, ditambah lagi. Iya. Harusnya tidak boleh hanya Elohim saja. Yang mirip dengan manusia. Mana ada yang mirip manusia Elohim kami di muka bumi ini? Yesus kan Tuhan. Yesus firman Elohim turun ke bumi, bukan Elohim yang di bumi. Tuhan bukan. Ya, gelarnya Tuhan, gelarnya. Itu dia Tuhan. Oh, bukan. Salah kau. Bukan itu yang dimaksud. Pada Matius 7:15, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan. Iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Aduh, pembatasan lagi kita, woi. Dan melakukan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada orang-orang Kristen. Salah pula aku baca. Orang Kristen itu kau. Mereka, sorry. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada orang-orang Kristen dan Katolik dan mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu itu dari Kristen dan Katolik. Nyalah kau daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir lagi sama Yesus. Kau salah ngartikan lagi itu. Yang diusir itu yang pembuat kejahatan. Yaitu siapa itu pembuat kejahatan? Pemburit, pembunuh, pencuri, yang tidak mau melakukan kebaikan, tidak punya kasih. Itu yang enggak suka Yesus, yang begitu. Bayangkan itu, Yesus berani mengusir orang nanti di akhir zaman dari surga. Ada nabi berani mengusir orang nanti di surga. Tidak boleh ke surga, kata siapa yang berhak? Siapa yang berhak, Fandi? Itulah penguasa Yesus. Gimana sih? Masa itu kau bawa data? Masa yang Kristen dan Katolik? Yes, ya. Tengok Pandi. Kalau Yesus berani mengusir kelak manusia itu di akhir zaman, siapa dia itu coba? Kalau tidak penguasa, kau bayangkan itu? Nabinya Tuhan lah, nabinya Tuhan. Mana? Harus Tuhan yang mengusir, bukan nabi. Gimana sih kau? Kok ada pula Tuhan jadi pagan turun jadi manusia, gimana cerita? Itu ada pekerjaan inilah akibat teman-teman Kristen itu. Di situ aja kalian memaksa Elohim jadi manusia, akhirnya kayak gini. Pandi, di situ aja kau sudah error. Sudah kau tengok jelas Yesus yang berhak menentukan orang masuk surga. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Di situ Yesus yang menentukan orang yang ke surga, ya. Bayangkan itu. Mana ada para nabi bisa menentukan orang ke surga? Mana datanya? Enggak ada. Kecuali Yesus. Kau menyeru-nyerukan itu. Kau menyeru-nyerukan. Tapi kau nggak mengenal siapa Yesus itu. Nggak kenal kau. Udah dibilang-bilang Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku. Berarti dia Tuhan, Wandi. Maka bisa dia mengusir. Iya toh. Oke, kita selidiki kalau gitu. Karena tidak mampu di dalam kitab Roma tadi. Itu semua Kristen yang ada longor-longor di atas ini nggak ada. Sudah kujawab. Ulang. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Udah. Roma. Nggak ada yang oke ya. Nggak ada yang mampu. Roma 1 jadi, tadi ayat 18. Roma 1 ayat 18. Orang Kristen tidak ada membuat Elohim itu di bumi manusia. Kita ke Matius saja. Itu udah kita ke Matius saja. Kalau nggak mau diakui nggak apa-apa. Kita ke Matius. Kalau kita baca dari Matius 7:21. Iya, 21. Kan Yesus bilang di situ. Yang sebut aku Tuhan itu nggak masuk surga, kata Yesus. Tapi yang bukan. Salah. Tunggu dulu, pelan-pelan. Tengok ya. Matius ya. Bukan, ulangnya pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan gegabah. Jangan silap-silap bicara ya. Dengar ya. Ayat. Ini dia. Nih. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Bayangkan itu. Yesus berhak menentukan orang masuk kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Elohimku yang di surga. Jadi aku Diarnik Simatupang selalu aku mengatakan pengikut Yesus, tapi aku tidak melakukan kehendak Bapakku, kehendak Bapa Elohim. Apa itu kehendaknya? Membunuh, mencuri, berzina. Kulakukan itu. Giliran saya. Jadi di dalam Matius 7:21 itu
di dalam pengajaran Bible Study itu ada kitabnya Pak Pastor Rostrom, ada kitabnya itu di Bang Ardiansa, itu edisi limited edition ya teman-teman ya. Itu tidak diperjualbelikan secara bebas, itu khusus untuk akademisi, untuk orang-orang yang sering belajar. Buku itu dikhususkan, itu mahal harganya. Dan tebal kali itu Bible Study itu. Penjelasan di dalam Matius 7:21. Yesus di situ dengan nyata, dengan gamblang, dengan terang-terangan mengatakan bahwa kau sebut aku Tuhan, gak masuk surga kau. Kecuali kau lakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang bikin kau masuk surga. Saya ulang. Matius 7:21. Kata Yesus, bukan yang sebut saya Tuhan masuk surga, bukan. Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada penekanan di sini. Yesus menegaskan, kau sebut aku Tuhan, enggak masuk surga kau. Enggak, itu bukan jaminan. Bukan itu artinya, bukan kau. Ngeles kau. Enggak. Maksudnya begini, dengar. Ini contoh-contoh, aku aja dulu, aku. Aku kan memanggil nama Tuhan, Yesus, ya kan? Tapi aku Aduh, kenapa bang? Belajar sedikit bahasa Inggris. TOEFL tuh, maksudnya ya. Tahu politika tuh dari mana Ki? Agak-agak Ki. Agak-agak. Iya. Saudara Rabi ini di mana posisi? Di timur Pak. Timur. Iya. Dari Katolik, Protestan atau Advent? Kristen sajalah. Kristen, bukan yang tadinya Katolik itu, bukan ya, beda lagi ya. Katolik kali. Kristen saja. Oh, Kristen saja. Oke, mungkin ada tema yang mau diangkat barangkali ini, kasihan nasib Yesus atau gimana tuh? Itu saya pernah mendengar tuh videonya Gerunda itu. Iya. Katanya kita bagaimana kita bandingkan Muhammad dengan Paulus, itu ada kan videonya begitu? Ada. Boleh kita ikuti topik itu aja? Boleh, sangat boleh. Oke. Silakan, biar saya ikut narasinya, nggak apa-apa. Ya, tapi gini ya, kita sepakat dulu tapi. Iya. Ya, tetapi sumber primernya harus kita primer ya. Tidak boleh kita di luar primer ya. Baik. Oke. Tapi kita mulai dulu dari mungkin dari silsilah atau biografi. Boleh. Boleh. Oke, silakan Gurunda menjelaskan Muhammad versi Al-Quran. Iya, baik. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dikatakan bahwa bukan bapak ya dari kalian, tetapi beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu Allah, Al-Quran itu kalimatullah, Al-Quran itu bukan kalimat Nabi Muhammad, bukan ucapan manusia, maka cakupan yang ada di dalamnya itu terkait dengan hukum-hukum. Bukan berbicara tentang buku biografi, bukan berbicara mengenai pribadi-pribadi. Membuktikan justru Al-Quran itu bukan karangan beliau. Membuktikan Al-Quran itu bukan untuk menyanjung dirinya atau mengangkat dirinya, mengangkat keluarganya.
Tetapi menyampaikan apa yang diterima dari pencipta itu yang disampaikan kemudian. Kalau diperintahkan A, itu yang diucapkan. Perintahkan B, itu yang diucapkan. Beliau tidak menambah, beliau tidak mengurangi. Maka terkait dengan silsilah, kitab suci yang merupakan wahyu dari pencipta langit dan bumi, itu tidak akan mungkin menceritakan orang per orang secara detail di dalam sebuah kitab. Apalagi Al-Quran ini sebagai pedoman akhir manusia sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab saudara, itu berbicara mengenai silsilah dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja kekurangannya di sana adalah ketika kitab Anda adalah kitab sejarah yang bercerita tentang silsilah orang per orang dan seterusnya, justru nama Paulus ini muncul dan tidak ditemukan kemudian nama orang tua, baik ayah maupun ibunya. Padahal kitabnya adalah surat. Surat kepada jemaat, surat kepada jemaat, surat kepada muridnya, surat kepada anak angkatnya dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk memamerkan keluarga Nabi Muhammad, tetapi lebih kepada hukum-hukum yang secara universal untuk seluruh umat manusia. Demikian, silakan. Oke, jadi begini Gurunda ya. Ya. Dalam narasi Anda, bagaimana kita mempercayai seorang nabi, seorang rasul apabila biodata atau silsilahnya pun tidak jelas? Itu kan narasi Anda dalam video pendeknya Anda itu. Nah, harusnya sebelum Anda ngomong itu harusnya Anda sudah paham tentang silsilah atau biografi Muhammad dalam Quran sehingga Anda bisa bernarasi begitu. Ya. Oh iya. Ya, itu yang harus kita jelaskan. Kalaupun ada atau tidak ada, supaya kita bisa nanti mengarah kepada nabi palsu atau rasul palsu. Siapa nabi dan rasul palsu? Itu yang saya minta. Kalau memang dalam biodata atau geografinya tidak ada, sekarang ucapkan kepada saya tidak ada. Oke, baik. Al-Quranul Karim dibawa oleh seorang Nabi Muhammad yang silsilahnya lengkap diceritakan kemudian. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan dari mana sumber Al-Quran ini. Kenapa? Karena pembawanya silsilahnya jelas. Akan tetapi karena Al-Quran itu bukan bahasan yang terlontar dari lisan pembawanya, maka Al-Quran itu murni dari adanya trik atau intrik yang berasal daripada kepuasan seseorang. Enggak. Jadi yang membawa Al-Quran itu silsilahnya jelas. Ketahuan dari mana dia. Sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada